Setelah serangkaian pertempuran ini, Xiao Yan tanpa lelah kembali ke tingkat keempat Void Dream. Setelah pembaptisan ini, ia memulai pertempurannya melawan penguasa pemusnahan yang termanifestasi dari Gerbang Putih. Kali ini, di dalam Gerbang Putih, ia tampak menjadi penguasa pemusnahan, meraih kemenangan dengan dominasi penuh. Xiao Yan kemudian pergi ke Gerbang Hijau. Meskipun tidak mudah, perjalanannya jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Beberapa kesulitan akhirnya teratasi. Setelah memenangkan 5 pertempuran berturut-turut, ia akhirnya kembali ke Gerbang Biru, tekadnya semakin kuat, seperti senjata ilahi yang ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus memurnikan dirinya. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan penguasa pemusnahan, meskipun dia kuat, dia tetap jatuh pada akhirnya, membuktikan bahwa dia tidak tak terkalahkan. Dengan keyakinan teguh ini, Xiao Yan melangkah ke Gerbang Biru, aura yang familiar mengalir ke arahnya. Pada saat ini, ia hanya memiliki satu pikiran, bertarung sampai mati, tanpa memberi ruang untuk mundur. Wujud aslinya bergerak secepat kilat, mengambil inisiatif untuk menyerang. Api pemusnahan yang mengelilinginya sepenuhnya selaras dengannya, bertabrakan dengan cahaya merah kehancuran. Kekosongan bergetar, dan cahaya merah Xiao Yan terus menghilang, tetapi dia sekarang mampu melawan penguasa pemusnahan. Serangan penguasa tetap tanpa henti, menembus tubuh Xiao Yan dengan cahaya merahnya. Keduanya terluka, tampak seperti serangan yang kacau dan mengamuk. Keduanya hampir mengabaikan pertahanan. Inilah penemuan Xiao Yan tentang metode serangan penguasa pemusnahan, untuk sepenuhnya mengalahkan lawan dengan formula paling ekstrim, bahkan dengan mengorbankan kekuatan fisik, selama lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan fatal, tidak memungkinkan kesalahan. Untuk mengalahkan penguasa pemusnahan, Xiao Yan tidak membutuhkan banyak serangan, hanya dengan 2 semburan api pemusnahan yang mendekat kepadanya akan melukai api di samping penguasa pemusnahan dengan parah. Itu hampir sempurna, tanpa celah, sehingga menyulitkan serangan Xiao Yan untuk menembus. Oleh karena itu, ia harus bertarung sampai mati, mengandalkan keunggulan fisiknya. Dengan hanya secercah kesempatan ini, cahaya merah tua membombardir Xiao Yan tanpa henti, dengan cepat membuat tubuhnya penuh luka dan darah emas mengalir. Dalam pertempuran sengit ini, sebuah pecahan api pemusnah berhasil menembus dan mengenai penguasa pemusnah. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, Xiao Yan tidak hanya menguasai api pemusnah tetapi juga mengenal penguasa pemusnah luar dalam, memahami cara mengalahkannya dan kelemahannya. Pada akhirnya, keduanya terluka parah, dan setelah Xiao Yan bertarung dengan segenap kekuatannya, keduanya terluka parah. Tetapi kali ini, itu bukanlah kekalahan total. Ia menyentuh kelemahan penguasa pemusnahan, sehingga menciptakan kemungkinan kemenangan. Xiao Yan dengan cepat mencoba pertempuran kedua, sekali lagi mendorong serangannya hingga puncaknya. Hasil akhirnya sebagian besar sama. Setelah mundur dari gerbang pertempuran, Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun ia telah menyentuh harapan kemenangan, itu bukanlah hasil yang diinginkannya. Namun, hasil imbang yang hampir terjadi ini memungkinkan Xiao Yan untuk melihat sekilas misteri yang lebih dalam. Jika ia tidak bisa menang, ia masih perlu terus mencoba lagi dan lagi. Xiao Yan tanpa lelah kembali ke alam mimpi Void, berulang kali mengembangkan semua wawasan pertempurannya di dalamnya, mencoba untuk melihat sekilas misteri yang lebih dalam. Setelah beberapa kali mencoba, Xiao Yan akhirnya kembali ke Gerbang Biru. Kegigihannya, keyakinannya, dan menara roh Void Zichen memberinya kesempatan untuk mencoba lagi. Namun, bagi Xiao Yan, waktu sekarang adalah hal yang paling berharga. Ia begitu gigih dan rela membayar harga berapapun untuk berhasil. Karena ia telah kehilangan klon roh primordialnya, dan kondisi Sensi tidak diketahui, waktunya sangat berharga, sehingga ia tidak punya pilihan lain saat ini. Ia harus berhasil mengendalikan api kepunahan untuk melawan krisis yang akan datang agar sesuatu berubah. Siklus ini berulang 3, 4, dan bahkan 5 kali,
dengan Xiaoyan sekali lagi memulai tantangannya dari gerbang putih di alam mimpi ilusi. Pada kali kelima, kebingungan dan keseriusan di mata Xiaoyan telah hilang. Di tempatnya bersinar cahaya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya itu bukanlah kesombongan, melainkan keyakinan mutlak akan kekuatan dan kepercayaannya setelah pertempuran dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, sosok penguasa pemusnahan, yang siap meraih kemenangan, baru saja mengeras ketika cahaya merah Xiaoyan yang luar biasa, seperti hujan panah yang deras, menyelimutinya saat ia melancarkan serangannya yang paling ganas. Penguasaan Xiaoyan atas api pemusnahan mencapai puncak baru, melampaui ekspektasi berulang kali, hingga mencapai keadaan harmonis sempurna dengan penguasa pemusnahan. Api berbenturan dalam raungan yang memekakkan telinga, setiap serangan dipenuhi dengan pemahaman mendalam dan perlawanan terhadap ritme kehancuran. Tidak lagi dibatasi oleh serangan penguasa, api itu mulai menempa ritmenya sendiri, menciptakan simfoni kehancurannya sendiri. Penguasa pemusnahan tetap kuat, tetapi serangan Xiaoyan sekarang mampu menahannya, dan dia melakukan serangan balik dengan metode yang lebih cerdik dan cepat, pertempuran semakin intensif. Penguasa pemusnahan, yang sangat marah, melepaskan aura penghancurnya hingga puncaknya. Dia menggenggam kedua tangannya, mengumpulkan semua cahaya merahnya, siap bertarung melawan Xiaoyan sampai mati. Namun, Xiaoyan sudah terbiasa dengan tekniknya, dia telah melihat dan memahami setiap gerakan, memungkinkannya untuk mengeksekusinya dengan keterampilan yang sama. Dua cahaya merah yang mengerikan bertabrakan. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan, dan cahaya merah muncul entah dari mana. Seketika, cahaya itu menembus jantung penguasa pemusnahan dari belakang, melukainya dengan parah dan membuatnya gemetar. Serangannya juga goyah. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiaoyan melepaskan kekuatannya, dan langit seketika diselimuti api pemusnahan. Penguasa pemusnahan hancur menjadi abu, sementara Xiaoyan sendiri hanya menderita luka ringan. Dia akhirnya menang. Xiaoyan bergumam sambil perlahan mundur dari gerbang biru. Ini bukan hanya penyempurnaan teknik tertinggi, tetapi juga penempaan tekad melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang tampak seperti serangan terakhir yang sederhana adalah puncak dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lalui untuk mencapai ini. Tanpa menara roh Void bintang ungu, dan bahkan dalam kenyataan, tanpa ribuan tahun, kemenangan akan mustahil. Kehendak pemusnahan berada di luar pemahaman orang biasa. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan, yang perlahan mereda. Pada saat ini, dia merasakan sensasi aneh, rasa jijik terhadap semua makhluk hidup. Inilah tepatnya yang dikatakan oleh iblis api abadi kepadanya. Api pemusnahan memiliki kemampuan untuk memengaruhi hati manusia dan melenyapkan sifat fana. Setelah itu, akan semakin sulit bagi Xiaoyan untuk mempertahankan jati dirinya yang sebenarnya. Tatapan Xiaoyan tertuju pada gerbang ungu. Tanpa ragu, meraih kemenangan melawan gerbang ungu akan melampaui kekuatan Void Dream sekalipun, kecuali suatu hari dia mencapai level sesama penguasa pemusnahan, meningkatkan api pemusnahan ke level yang lebih tinggi. Setelah menenangkan pikirannya, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Krisis sedang mendekat. Setelah selamat dari berbagai cobaan hidup dan mati, dia tahu bahwa para pengejar akan datang lagi. Tanpa ragu, mereka berasal dari kekosongan agung. Namun, saat ini tanpa roh primordial dan belum sepenuhnya menguasai klon api pemusnahannya, dia akan rentan jika mereka bertemu dengannya. Ini akan menempatkannya dalam situasi hidup dan mati. Bahkan dengan permaisuri iblis api abadi dan Xuan Huang, kita tidak boleh menggantungkan harapan kita pada orang lain.